Episode 14, Kemarahan Stefan. Andre sudah memposisikan dirinya di atas Alia. Dia merasa marah, sekaligus kecewa terhadap wanita yang sangat dicintainya itu. Kenapa harus bocah yang masih duduk di bangku SMA yang menjadi kekasihnya? Misal itu lelaki dosa seusianya, pasti Andre tidak akan semarah ini. Sekarang yang ada dalam pikirannya hanya akan menjadikan Alia miliknya saja. Alia menangis dan menjerit, masih terus meronta dan memanggil nama Stefan berkali-kali. Andre yang mendengar itu semakin emosi, lalu dia membungkam bibir Alia dengan menciumnya. Saat Andre akan memasukinya, tiba-tiba pintu terbuka. Brak! Kalian! Teriak Stefan, Hikes! Durengsek! Stefan memukul Andre dengan membabi buta. Andre yang tidak siap tersungkur ke lantai. Masih dengan emosi Stefan menendangi Andre dan sebuah bogem mentah mengenai hidungnya. Sepertinya hidung Andre patah karena tonjokan kuat dari Stefan. Andre berusaha berdiri. Darah segar mengalir di hidung dan bibirnya. Brengsek! Keluar kamu dari sini! Stefan masih menyerang Andre. Alia hanya bisa menangis meringkuk menekuk lututnya sambil memeluk tubuhnya yang tanpa sehelai benang pun. Dasar bocah kecil, kamulah yang brengsek. Berani mendekati Alia hanya untuk nafsumu saja. Kali ini Andre yang bicara. Dia berusaha melawan Stefan sekuat tenaganya. Stefan! Lirih Alia memanggil Stefan. Stefan yang mendengar namanya disebut sontak menghentikan pukulannya. Dia menoleh dan mendapati Alia dengan keadaan yang memprihatinkan. Sayang, kamu baik-baik saja kan? Stefan menghampiri Alia, lalu memeluk wanita tersebut. Alia hanya menggalang. Stefan yang melihat Alia masih dalam keadaan polos, tiba-tiba hatinya menjadi sangat sakit. Wanita yang sangat dicintainya hampir saja dilecehkan. Sontak Stefan langsung membopong Alia dan membawanya ke dalam kamar. Andre yang melihat semuanya hanya bisa tersenyum sinis. Lalu dia memunguti pakaian dan memakainya. Stefan langsung membungkus Alia dengan selimut. Lalu dia memeluk Alia yang masih saja menangis. Sastati, jangan menangis lagi. Aku sudah ada di sini, ucap Stefan. Stefan, aku takut. Hicks, maafkan aku sayang. Maaf telah meninggalkanmu dan tidak bisa menjagamu. Stefan mencium pucuk kepala Alia berkali-kali. Setelah Alia merasa agak tenang, Stefan melonggarkan dekapannya. Sebenarnya apa yang terjadi sayang? Stefan bertanya dengan sangat hati-hati. Alia menghela napas kasar. Dia sungguh ketakutan dengan kejadian barusan. Entah apa jadinya kalau seandainya Stefan tidak datang di saat yang tepat. Dia marah karena dia mengetahui kamu kekasihku. Dan aku bilang bahwa aku mencintaimu, jawab Alia sendu. Aku juga sangat mencintaimu, Alia, ucap Stefan dan langsung mencium bibirnya. Alia meneteskan air matanya kembali. Hatinya berkecamuk antara senang, sedih, kecewa. Dia merasa senang karena Stefan tulus mencintainya, tapi dia sedih ketika Andre mengatakan bahwa dirinya hanya memanfaatkan Stefan. Stefan, apakah kamu bahagia bila bersamaku? Tanya Alia setelah menyudahi ciuman mereka. Stefan menangkap wajah Alia. Ditatapnya wajah cantik itu. Wajah sembah dengan sisa air mata yang masih menempel di pipinya. Sayang, aku sangat bahagia bisa memilikimu. Jangan pernah kamu ragukan perasaanku lagi. Meskipun aku hanya anak SMA, tapi aku tidak akan pernah mengkhianati dan menyakitimu, jawab Stefan panjang lebar. Alia tersenyum, lalu dia memeluk Stefan dengan sangat erat. Seakan tidak ingin kehilangan laki-laki yang berstatus sebagai muridnya itu.
Sedangkan Andre sudah pergi dari rumah Alia. Dia mengemudikan mobilnya menuju klub malam yang dimana banyak dijajakan wanita penghibur. Andre merutuki kebodohannya karena hampir memperkosa Alia. Dia menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya. Seharusnya dia lebih bisa mengendalikan emosinya saat itu. Sangat wajar bila dia marah, karena ternyata lelaki pilihan Alia hanya seorang bocah SMA. Tapi bukankah seharusnya dia tidak berhak ikut campur dengan pilihan wanita itu? Andre memasuki klub malam dan langsung menuju meja bartender. Dengan wajah yang penuh lebam, dia memesan minuman dan langsung menengguknya. Seorang laki-laki yang sedang meracik minuman mengerutkan dahinya ketika melihat wajah Andre Uang babak belur. "Apa kamu mau ku kenalkan dengan yang baru, Andre?" Tanya bartender tersebut yang telah mengenal Andre dengan baik. Panggilkan dia. Aku harus menuntaskan semua ini," jawab Andre datar. "Baiklah, akan kupanggilkan dia. Sepertinya kamu dalam keadaan yang kacau dan butuh seorang teman," ucap bartender itu. Andre hanya diam saja tidak menanggapi bartender yang bernama Kevin tersebut. Dia masih merenungkan kesalahannya kepada Ale. "Maafkan aku, Lea. Kamu pasti sangat marah padaku setelah ini," batin Andre segil. Setelah beberapa saat datanglah seorang wanita cantik bertubuh seksi dengan pakaian yang sangat minim. "Hai, maukah ku temani?" tanya wanita itu. "Apa kamu yang kupanggil tadi?" Andre balik bertanya. "Iya, namaku Anna. Aku bisa menemanimu sampai kamu puas," jawab wanita yang bernama Anha itu dengan tersenyum. Andre hanya menoleh, lalu kembali menengguk minumannya lagi. Bintang, 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 bintang. Alia dan Stefan masih saling terjaga, meski waktu sudah memasuki dini hari. Stefan tidak jadi pulang ke rumahnya dan menemani Alia. "Oh ya Stefan, bukankah seharusnya kamu pulang ke rumah? Tapi kenapa kamu bisa balik lagi ke sini?" tanya Alia penasaran. "Tadi aku sudah setengah perjalanan, tapi aku ingat ternyata Pu tertinggal di dapurmu. Ya aku balik lagi dan mendengar suara teriakanmu yang memanggilku." Flashback on. Stefan yang sedang dalam perjalanan pulang teringat akan haknya yang dia letakkan di meja dapur setelah menerima telepon dari mamanya. Lalu dia memutuskan untuk putar balik ke rumah Alia lagi. Pada saat dia baru turun dari mobil, tiba-tiba dia dikejutakan dengan suara teriakan Alia. "Alia, kenapa dia berteriak?" batin Stefan. Tapi teriakan itu semakin kencang dengan disambung permintaan tolong dari Alia. Sontak membuat Stefan langsung berlari dan membuka pintu rumah Alia dengan sangat keras dan mendapati kekasihnya itu telah berada di bawah kukungan laki-laki yang sangat dia kenal. Tentu saja hal tersebut langsung membuat Stefan marah dan menyerang Andre dengan memukulinya. Flashback off. "Aku tidak terima sayang, dia telah melihat bahkan menyentuh dirimu seperti itu. Apabila kamu tidak memanggilku pasti aku sudah menghabisinya," ucap Stefan geram. "Aku juga sangat marah dan kecewa terhadap Andre. Tapi aku tidak ingin kamu membunuhnya, STFE. Kalau begitu kita laporkan saja dia ke polisi dengan kasus pelecehan," ucap Stefan. "Jangan Stefan, kalau kamu melaporkannya ke polisi pasti dia akan menuntut balik karena kamu telah menghajarnya. Jadi kalian berdua akan sama-sama di penjara," jawab Alia. Stefan menghela napas. Memang benar apa yang dikatakan oleh Alia. Kalau dia melaporkan Andre, yang ada juga Andre akan balik melapor Stefan atas kekerasan. Akhirnya, karena lelah Alia terlelap dalam pelukan Stefan.
Malam ini hampir saja menjadi malam yang mengerikan. Kalau Stephen tidak datang menyelamatkannya, Stephen mengecup dahi Alia lama. Dia merasa sangat menyesal atas kejadian yang hampir menimpa kekasihnya tersebut. Setelah itu Stephen pun ikut terlelap dengan merengkuh Alia ke dalam dekapannya. Kebersambung.